allemaal met de deur in huis vallen. Jij mag spelen voor Indonesië, of het zou kunnen. Het zou kunnen, ja. Ja. Ik ben nu bezig. Ik ben in proces, zo zeggen ze dat. Ja. Ik heb een paspoort, zijn we nu mee bezig. En nu zijn ze de documenten aan het checken. Kebutuhan tambahan tenaga di lini serang timnas Indonesia membuat PSSI terus memburu striker naturalisasi. Satu di antaranya yang masuk daftar adalah Mauro Zijelstra. PSSI tentu berharap bisa membereskan semua dokumen Mauro Zijelstra. Tujuannya agar tombak yang masih berusia 20 tahun itu segera merapat ke kandang skuad Garuda. Jelang melakoni 2 laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tanggal 5 dan 10 Juni mendatang. Duel kontra Cina serta Jepang begitu krusial dan wajib dimenangkan demi menjaga asa lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia butuh suntikan darah segar di sektor gedor dan Mauro Zijelstra dianggap sosok yang tepat guna menemani Ole Romeni via skema 352 yang akan diterapkan pelatih Patrick Kluivert. PSSI tak menampik, lembaga yang diketuai Erick Thohir terus berpacu dalam ikhtiar. Mengenai isu Mauro juga begitu. Karena masih ada beberapa tahapan administrasi yang kita butuhkan. Sehingga Mauro belum kita proses lebih lanjut, kata Arya Sinulinga, Exo PSSI. Senin, 5 Mei 2025. Mudah-mudahan nanti setelah langkah-langkah yang kita kerjakan bersama Mauro ada proses yang kita lakukan untuk pemain yang satu ini, imbuhnya penuh asa. Mauro Zijelstra kelahiran 9 November 2004 bermain untuk Volendam U21, Divisi 2 Eredivisie Belanda. Bergabung pada 2024, performa pemain berdarah Bandung dari garis ayah cukup oke. Sejauh ini, ia sudah mengepak setengah losing goal dan sebiji assist. Sebelum ke Volendam U21, Mauro Zijelstra pernah memperkuat tim-tim muda Belanda lainnya seperti AS Alkmaar, AFC Bournemouth, dan NEC Nijmegen. Ditilik dari postur dan skill, Mauro Zijelstra mumpuni sebagai seorang pendulang lesakan. Menjulang setinggi 188 cm, Mauro Zijelstra jagonya bola-bola udara. Kecepatan serta kegeniusannya membuka ruang tembak juga sudah terbukti di Volendam U21. Bisa dibayangkan, jika bergabung dengan timnas Indonesia, Mauro Zijelstra bukan hanya bisa menjadi andalan di tim senior melainkan juga di timnas Indonesia U23. Dengan kata lain, ia adalah aset dan proyek jangka panjang PSSI. Calon striker naturalisasi timnas Indonesia, Mauro Zijelstra, mendapatkan kontrak profesional pertamanya. Dalam usia 20 tahun, ia diganjar perjanjian selama 2 musim hingga 2027 oleh FC Volendam. Sebelumnya, Zijelstra adalah anggota FC Volendam U21 sejak Juli 2024 menyusul kepindahannya dari NEC Nijmegen U21 yang dibela sejak Juli 2022. Semusim bersama FC Volendam U21, Zijelstra tampil impresif. Catatan Transfermarkt, ia berhasil mendulang 15 gol dari 17 penampilan di Liga Belanda U21. Sebenarnya, Zijelstra telah beberapa kali dipromosikan ke tim senior FC Volendam yang berkancah di kasta kedua Liga Belanda dan Piala KNVB 2024-2025. Dia mendapatkan kesempatan 6 kali bermain. FC Volendam telah dipastikan keluar sebagai kampiun Eerste Divisi musim ini, sehingga Zijelstra bakal berkiprah di Eredivisie pada musim depan. Kontrak 2 tahun dari FC Volendam untuk Zijelstra telah termasuk klausul perpanjangan selama semusim lagi. Saya senang dengan kepercayaan dari klub. Ini merupakan penghargaan yang indah bagi saya setelah musim yang baik, ujar Zijelstra dinukil dari laman klub. Saya menjadi top scorer Jong FC Volendam, melakukan debut, dan kami berhasil promosi sekaligus menjadi juara pada tahun pertama saya bersama klub. Jelasnya, itu tentu luar biasa. Saya terus belajar hal-hal baru di tim utama dan banyak mengamati Henk Veerman serta Robert Moeren. Misalnya bagaimana mereka memilih posisi, menyelesaikan peluang, dan bermain dalam duel, ucap Zijelstra.
Veerman dan Moeren adalah duo mematikan FC Volendam pada musim ini. Nama pertama menjadi kandidat top skor Eerste Divisie karena telah mencetak 26 gol. Unggul 8 gol atas dua pesaing terdekatnya. Satu di antaranya adalah Moeren. Saya berharap bisa mendapat lebih banyak menit bermain musim depan dan menantikan masa depan, imbuhnya. Sementara itu, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, menjelaskan terdapat kendala dalam proses naturalisasi Zijlstra untuk Timnas Indonesia. Mengenai isu Zijlstra, masih ada beberapa tahapan administrasi yang kita butuhkan. Sehingga Mauro juga belum kita proses lebih lanjut, kata Arya di kanal YouTube-nya. Mudah-mudahan nanti setelah langkah-langkah yang kami kerjakan bersama Zijlstra ada proses-proses yang bisa kami lakukan untuk pemain yang satu ini, ucapnya.